Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Joko Suharyanto. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur dari mata kuliah ICT Literasi, di mana saya akan mengambil judul atau membahas terkait dengan poin jagat yang sebenarnya sekarang sedang ramai. Poin jagat adalah sebuah aplikasi di mana saya berpendapat bahwa poin jagat itu harta karun digital atau perangkap modernitas. Dengan saya, Raka Putra Pratama, dengan NIM 24020101030 dari kelas MJ103. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung menjelaskan apa sih koin jagat. Oke, koin jagat adalah sebuah fitur, jadi salah satu fitur yang ada di dalam aplikasi jagat yang mengajak pengguna untuk berburu koin digital di lokasi-lokasi tertentu di dunia nyata. Poin-poin ini kemudian dapat ditukarkan dengan hadiah berupa uang tunai, di mana jika kita lihat di sebelah kanan ada remaining points, di mana ada 100 juta, 10 juta, 300 ribu, sampai 1 juta. Dimana itu nanti akan bisa dikonversikan ke mata uang rupiah, seperti kayak mata uangnya. Nah, sebenarnya koin jagat ini tentu mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat, baik dari pegiat lingkungan, pengguna aplikasi tersebut, orang-orang awam, ataupun orang-orang yang ingin menikmati uh, siang atau sore harinya di tempat yang ada koin jagatnya. Nah, sebenarnya ada beberapa Pak yang sudah di-highlight ya, di mana ya kita melihat dari beberapa portal berita online, dimana sebenarnya Komdigi sudah memanggil dan juga pengembang koin jagat diminta untuk mengubah pola permainan koin jagat itu sendiri. Dan selanjutnya juga dari Lembaga Psikologi Universitas Indonesia, itu ada 5 fakta game online koin jagat di mana ada pemicu stres, emosional, dan juga egois. Jadi tentu banyak pro dan kontra yang terjadi di koin jagat ini sendiri. Seperti itu. Nah, membahas tentang koin jagat, tentu memang tidak semuanya negatif, tapi ada manfaat yang dihasilkan oleh koin jagat itu sendiri. Yang pertama ada inovasi teknologi. Koin jagat mengintegrasikan teknologi berbasis peta digital atau geolocation dengan gamifikasi. Ini menunjukkan bagaimana TIK dapat menciptakan pengalaman interaktif yang menghubungkan dunia digital dan nyata, mendorong kreativitas dalam pengembangan aplikasi. Sebenarnya inovasi ini sudah dilakukan di Pokemon Go pada saat itu ya. Jadi pada tahun 2018 sebenarnya gamifikasi seperti ini sudah dilakukan oleh Pokemon Go. Banyak juga Pak pro dan kontra yang terjadi pada saat itu, dan juga tentu uh, ada hal-hal yang menarik juga yang bisa kita bahas sebenarnya lebih lanjut terkait dengan aplikasi atau fitur geolocation. Selanjutnya juga ada literasi digital. Pengguna belajar menggunakan aplikasi yang memanfaatkan teknologi geospasial. Artinya kita harus belajar tentang peta digital dan juga kode unik. Ini membantu meningkatkan literasi digital masyarakat dalam memanfaatkan teknologi modern secara lebih aktif dan juga produktif. Selanjutnya juga membangun sosial. Melalui fitur peta interaktif, Koin Jagat mengajak pengguna untuk berinteraksi di dunia nyata. Hal ini mendukung penggunaan TIK untuk membangun komunitas sosial baik secara online maupun secara offline. Selanjutnya, part yang terakhir adalah partisipasi ekonomi digital. Jadi kita tidak merempak di mana Koin Jagat ini sebenarnya memberikan hadiah yang hadiah ini sebenarnya bisa diredeem secara nyata, gitu ya, di mana uh, memotivasi pengguna untuk terlibat dalam ekosistem ekonomi digital. Ini memperlihatkan potensi teknologi dalam mendukung aktivitas ekonomi baru. Sebenarnya gampang saja kalau misalkan kita mau tahu bagaimana aliran dana ya. Jika kita berbicara tentang positif, tentu dari iklan itu sendiri ya. Jadi Jagat mendapatkan mendapat monetisasi dari iklan, dan dia akan membagikan hasil monetisasinya itu atau dari Google Network itu ke ke penggunanya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga tentu ada dampak atau ada hal negatif yang ditimbulkan. Di mana pertama ada ketergantungan teknologi, di mana pengguna
aplikasi tersebut yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi, mengurangi waktu untuk aktivitas lain yang lebih produktif. Dan itu juga ada dampak lingkungan. Aktivitas pengguna yang berlebihan, seperti penggunaan kendaraan untuk mengumpulkan koin, dapat meningkatkan jejak karbon dan tentunya merusak lingkungan. Apalagi ketika kita lihat di map-nya itu, memang tempatnya ada di ring 1 yang notabene itu uh, minim minim ruang terbuka hijau seperti itu. Dan juga ada ketimpangan sosial di mana tidak semua pengguna memiliki akses yang sama terhadap perangkat atau handphone dan koneksi internet yang memadai sehingga menciptakan kesenjangan digital di masyarakat. Dan terakhir ada distraksi. Koin jagat bisa menjadi distraksi atau disrupsi terutama bagi pelajar ataupun pekerja yang seharusnya fokus pada tugas utama mereka seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain. Nah, tentu kita masuk kepada kesimpulan. Fitur koin jagat yang ada di dalam aplikasi jagat tentu banyak mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tentu sebagai mahasiswa kita harus melihat secara kritis baik dan buruk dari aplikasi atau fitur ini. Dan juga pemerintah sebagai regulator harus bisa membuat regulasi yang menghasilkan win-win solution. Bukan hanya untuk pengembang aplikasi tetapi kepada seluruh masyarakat, baik pengguna ataupun layak ramai. Baik lagi, ini hanyalah sebuah game, di mana game ini adalah tujuannya untuk membuat fun atau menghasilkan uh, kebahagiaan untuk masyarakat, baik pengguna ataupun orang yang tidak menggunakan. Seperti itu. Semoga ada regulasi yang ketat dari pemerintah terkait aplikasi ini supaya taman-taman yang ada di Jakarta khususnya itu bisa terjaga dan juga tentunya saya sebagai mahasiswa berharap juga bahwa hal-hal positif harus dilanjutkan dan hal-hal negatif harus dibuang jauh-jauh. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.